Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia, kaum muslimin dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kajian Ramadan. Para pemirsa, ada dua perisai atau dua tameng yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tameng itu adalah puasa, dan yang kedua adalah al-imam. Nah, tameng atau perisai yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, au kama qala, wasyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashkhab. Al hadis. Dan puasa itu merupakan perisai, tameng. Dan apabila di antara kalian berpuasa, maka janganlah kalian berkata-kata kotor dan janganlah kalian berteriak-teriak yang tidak ada gunanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, perisai atau puasa ini merupakan perisai bagi individu muslim. Jadi puasa itu merupakan perisai individu muslim, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia, puasa ini akan mampu mengendalikan hawa nafsu, akan mampu mengekang syahwat. Kemudian di akhirat akan melindungi dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, au kama qala, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abdullah bin Amr anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, as-siyamu wal Qur'anu yushafa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan pertolongan keduanya itu bagi hamba, bagi seseorang besok di hari kiamat. Artinya ini akan menolong seseorang agar tidak terkena api neraka. Para pemirsa rahimakumullah, perisai yang kedua adalah al-imam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kama qala an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi, fa in amara bi taqwallahi azza wa jalla wa adlun kana lahu bidzalika ajrun wa in ya'muru bi ghairihi kana alaihi minhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya seorang imam itu laksana perisai. Dia akan dijadikan perisai di mana orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan adil, maka dengannya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika dia memerintahkan yang lain, tidak memerintahkan takwa, bahkan sebaliknya mungkin, maka dia juga akan mendapatkan dosa atau azab karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam hadis ini menggunakan kata al-imam. Perlu diketahui bahwa kata al-imam itu adalah identik atau sinonim dari kalimat khalifah, dari kata khalifah, juga dari kata amirul mukminin. Nah, ketiganya ini merupakan sinonim. Nah, amirul mukminin itu dipakai sejak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Para sahabat menambahkan lafaz dengan Amirul Mukminin. Karena itu disepakati oleh para ulama bahwa Amirul Mukminin itu ya khalifah itu sendiri atau al-imam. Para pemirsa rahimakumullah, perisai yang kedua adalah al-imam ini merupakan perisai bagi seluruh umat Islam,
Nah, berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu merupakan perisai untuk individu muslim, sedangkan Al-Imam ini perisai bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Akan memberi aman kepada umat Islam, akan memberi rasa aman dari segala urusan baik dunia maupun agamanya dari serangan musuh baik kafir maupun munafik, akan mengatur dengan adil. Jadi terkait dengan perlindungan khalifah ini, bahwa seorang khalifah itu pasti di dalam naungan khilafah tentunya. Tidak mungkin ada khalifah kemudian tidak ada khilafah. Nah, ketika dalam sistem ini maka semua akan terjaga. Nah, yang pertama, apa yang dijaga? Muhafadzah 'alad din. Agama ini akan dijaga oleh beliau. Agama ini akan dijaga, tidak mudah dilecehkan, tidak mudah dinistakan, tidak mudah diolok-olok, akan dijaga semuanya, dan juga akan dijaga dari serangan-serangan orang-orang yang tidak suka dengan Islam atau Islamofobia, mereka membenci Islam dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah muhafadzah 'alan nafs. Jiwa, nyawa ini akan dijaga. Nah, dijaga, tidak mudah ditumpahkan darahnya, apalagi darah kaum muslimin, akan dijaga betul. Yang ketiga adalah muhafadzah 'alal aql. Akal ini akan dijaga. Nah, akal ini tidak mudah kemudian melakukan minum-minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Semua itu akan dijaga oleh seorang imam, oleh seorang khalifah. Yang ketiga, yang keempat adalah al-muhafadzah 'alan nasab. Ya, keturunan. Ya, keturunan ini, nasab keturunan akan dijaga. Jadi perzinaan, lokalisasi dan lain sebagainya, itu semua akan dihabisi semua. Tidak bisa seenaknya sendiri. Tidak boleh itu harus ada, tidak boleh. Nah, ini harus dihilangkan semua. Jadi dijaga. Pergaulan bebas ya harus dihilangkan semua itu. Harus diatur ya, harus diatur dalam pergaulan. Kemudian yang kelima adalah muhafadzah 'alal mal. Harta kita juga akan dijaga oleh seorang khalifah atau seorang imam. Jadi tidak mudah kemudian ada pencurian, perampokan dan aman sentosa. Itulah ketika hidup di dalam sistem yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dunia, para jamaah. Bagaimana di akhirat? Pasti ada imbasnya. Karena apa? Seorang khalifah, seorang imam, seorang amirul mukminin akan memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, hingga umat ini mudah masuk surga karena dijaga oleh sistem. Nah, ketakwaan itu tidak hanya individu, tapi sistem pun kolektif harus bertakwa, dilindungi oleh negara. Nah, begitu. Jadi mudah masuk surga. Berbeda dengan ketika sistem itu bukan yang datangnya dari Allah, maka sulit untuk masuk surga. Sebagus apapun orangnya, ketika masuk di dalam sistem itu, maka sulit masuk surga. Nah, kalau boleh saya ilustrasikan bagaikan akuarium, yang mana akuarium itu sudah bercampur uli, airnya bercampur uli, bercampur racun dan lain sebagainya. Maka sebagus apapun, semahal apapun ikannya, pasti kalau dimasukkan situ pasti akan kelenger atau bahkan mati. Nah, disinilah bedanya sistem yang datangnya dari Allah dengan sistem yang buatan manusia. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita bahas dibaringi taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.